Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mernilawati Niko dengan NIM 221424027, kelas A semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi filsafat Pancasila. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen, yang berarti cinta, dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Susunan isi arti sila-sila Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum, kolektif. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang khusus, konkret. Kemudian, fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Asal mula Pancasila sebagai ideologi. Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, yaitu 1. Kausa materialis, 2. Kausa formalis, dan yang ketiga kausa efisien. Kemudian keempat, kausa finalis. Kemudian hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, struktur kognitif. Yang kedua, orientasi dasar. 3. Norma-norma. 4. Bekal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan bagi masyarakat. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata idean, yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Kemudian sebagai sesuatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Dimensi idealitis, dimensi normatif, dimensi realitas. Pancasila ideologi terbuka. Prinsip dan faktor pendorong keterbukaan. Pancasila pada prinsipnya yaitu keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter. Yang kedua, keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila secara positif ke arah kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Ketiga, keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Beberapa faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup. Ketiga, pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia masa lalu. Keempat, tekad untuk membangkitkan
kembali kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Dimensi ideologi Pancasila, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas, tingkatan nilai ideologi Pancasila, yaitu ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan kemudian ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui sesuatu proses kausalitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yang tercantum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sistem filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dilahirkan dari satu nenek moyang sehingga kita memiliki kesatuan darah. Kedua, memiliki satu wilayah di mana kita dilahirkan. Kemudian ketiga, memiliki satu kesatuan sejarah. Yang keempat, memiliki kesamaan nasib. Kelima, memiliki satu ide, cita-cita, dan satu tekad. Pancasila sebagai filsafat. Nah, Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, terwujudan nilai Pancasila sebagai norma negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.